bertemu di acara Ngopi, peran kerjasama internasional dalam penegakan hukum lintas negara dan diskusi publik terkait layanan apostil. Baik, kita akan lanjutkan kembali. Kali ini kita akan masuk ke sesi yang kedua, Bapak Ibu. Tadi Bapak Ibu sudah menikmati hidangan yang telah disajikan oleh Hotel Gumaya. Bagaimana? Nikmat ya Bapak Ibu ya? Baik, pastinya Bapak Ibu sudah kembali bersemangat untuk kita melanjutkan diskusi pada siang hari ini. Dan kita akan masuk ke sesi diskusi kita yang akan membahas mengenai ekstradisi dengan tema hubungan bilateral Indonesia dengan negara mitra, permasalahan dan tantangan dalam pemenuhan permintaan ekstradisi. Bapak Ibu, nanti sembari diskusi boleh sekali kalau Bapak Ibu mau menikmati sajian kopi yang sudah tersedia di panggung sebelah kiri, kami persilahkan ya. Dan saya langsung saja mau mengundang moderator kita pada siang hari ini untuk bisa memimpin diskusi sesi kedua. Kami mohon untuk bisa berkenan naik ke atas panggung Bapak Andi Gemam Sinaga, Kepala Seksi Penanganan Ekstradisi dan Pemindahan Narapidana. Saya persilahkan Bapak. Silahkan bisa duduk Bapak. Silahkan. Baik Bapak Ibu, dan narasumber kita pada siang hari ini ada dua. Yang pertama, saya persilahkan naik ke atas panggung Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Purnomo Achandra. Silakan Bapak. Baik, untuk narasumber yang kedua pada sesi kedua kali ini, kami persilakan untuk naik ke atas panggung Kepala Bagian Kejahatan Internasional Sekretariat NCB Interpol Indonesia Polri, Kombes Pol Tommy Aryadwianto, SIK. Kami persilahkan Bapak. Luar biasa sekali, langsung saja saya akan serahkan kepada moderator kita untuk bisa memimpin diskusi. Silahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Geman Sinaga yang dipercaya untuk menjadi moderator pada kesempatan kali ini. Yang terhormat Pak Direktur OPHI, Pak Tudiono, yang terhormat Bapak Ibu Pimti maupun perwakilan dari Kementerian Hukum dan HAM, dan juga Bapak Ibu narasumber dan peserta kegiatan ngopi, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Izinkan saya menjadi moderator dalam sesi kedua kali ini. Sesi kedua kali ini akan mengambil tema tentang hubungan bilateral Indonesia dengan negara mitra, permasalahan, tantangan dalam pemenuhan permintaan ekstradisi. Ini ngomong-ngomong tantangan nih, ini tantangan juga nih, menjadi pengisi acara di sesi kedua setelah makan siang ya Pak ya. Itu tantangan yang sangat berat tuh karena tekanannya cukup berat. Jadi semoga kita bisa membawakan acara ini dengan asik sehingga tetap diperhatikan, peserta kegiatan juga tetap memperhatikannya dan memperoleh ilmu yang banyak dalam kegiatan ini. Kita bicara tentang ekstradisi ini Pak, saya pandang kita perlu untuk meluruskan persepsi masyarakat mungkin, sebagaimana juga yang disampaikan oleh Pak Britton bahwa banyak nih yang salah kaprah mengenai ekstradisi. Apa sih ekstradisi? Banyak yang mix up antara ekstradisi dengan pemulangan aset. Ada yang mix up juga ekstradisi itu merupakan sebuah pertukaran tahanan ataupun narapidana ya Pak ya. Dan juga gara-gara saya ingat nih acara di akhir tahun 90-an dulu ada Pak Helmi Yahya bikin kuis reality show. Jadi katanya kalau orang yang pulang dari reality show itu dibilangnya orang itu telah diekstradisi, padahal dieliminasi tepatnya. Jadi itu kita bisa luruskan nanti, semoga kedua narasumber kita ini dapat meluruskannya. Dan juga kita juga mungkin bisa meluruskan persepsi masyarakat bahwa yang ditanamkan sejak dini oleh film-film Hollywood. Film Hollywood itu kan selalu bilang
kita harus mengambil jalan-jalan kekerasan untuk memulangkan terpidana dan main hakim sendiri. Karena terpidananya ada di luar negeri gitu. Contohnya film Fast Furious tadi yang diangkut oleh Pak Briton dan juga film Batman tuh, saya ingat banget. Jadi semoga nanti dari paparan Pak Pungki ataupun Pak Tommy dapat mencerahkan hal tersebut. Oh iya, saya udah nyebut nama aja. Perkenalkan dulu nih yang pertama narasumbernya Pak Tommy, Pak Pungki, namanya Pak Purnomo Chandra, akrabnya dipanggil Pak Pungki ya Pak. Merupakan Direktur HP Polkam dari Kementerian Luar Negeri. Beliau saya rasa cukup berkompeten untuk menjadi narsum kita karena pengalamannya yang sangat banyak, yaitu pernah menjadi Vice Chair dalam Second Community UN Majelis Umum PBB yang ke-70, juga terpilih sebagai Ketua Komite dari Consultation and Legal Matters di FAO, dan juga sebagai Rapporteur, Negosiator, dan Legal Drafter pada beberapa konvensi internasional, antara lain SDGs, Financing for Development, UN Habitat, dan panelis pada beberapa forum nasional dan internasional. Pak Pungki juga penempatannya cukup luar biasa ini. Beliau pernah bertugas di perwakilan Indonesia di New York, Roma, Malta, Silvus, dan juga Ankara dan Azerbaijan. Sementara narsum kedua kita Pak Tommy ini Kombes Pol Tommy Arya Dewanto. Kalau di rapat-rapat intercam kami biasanya kalau mengundang Pak Tommy secara virtual banyak request nih untuk bagian Pak Tommy-nya di close up dong mukanya. Soalnya populer. Jadi kalau kami mimpin rapat juga selalu ada pesan-pesan sponsor nih Pak, mohon izin ya Pak. Jadi mungkin juga yang dihadir di Zoom juga bisa nanti request juga mungkin. Beliau ini juga pengalamannya cukup banyak. Beliau saat ini sebagai Kabak Jatinter, Satinsibi Interpol di Hubinter Polri. Pernah juga menjabat di Dires Narkoba Polda Sumsel, Polresta Palembang, Polda Sumsel, dan juga di beberapa penempatan lainnya, pernah bertugas di Sudan ya Pak, dan juga di Haiti, negara yang konflik. Hebat nih Bapak Tommy, dan juga banyak sekali memperoleh tanda kehormatan, bintang Bayangkara Naraya, dan juga Satya Lancana Bakti Buana. Tanpa panjang lebar lagi, saya rasa ini udah pada semangat semua nih untuk mengikuti diskusi kita. Saya persilakan kepada Pak Pungki untuk menjadi narsum pertama. Semoga dapat kita timba ilmu yang banyak dari kedua narasumber ini. Silakan Pak. Waktunya 15 menit Pak, mengingatkan kembali. Siap, terima kasih Mas Geman. Siap. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Betul seperti Mas Geman bilang, setelah melihat Pak Direktur OPHI nyanyi, saya jadi kayaknya kepengen tidur jadinya. Lagunya agak menghibau soalnya. Sensual sekali soal lagunya tadi Pak. Betul. Itu kan kalau diartikan lagunya Kiss Me More. Iya betul Pak, Ya kan? Kiss Me More. Ya terima kasih sebenarnya sebelumnya kepada OPHI dan teman-teman di Kumham atas ajakannya untuk share. Ini saya sama Pak Tommy kayaknya tandem, cuman Pak Tommy coklatnya di atas, saya coklatnya di bawah. Supaya kelihatan ada seperti tadi Pak Dirjen Ahu bilang, kita sesama instansi yang bekerja di penegakan hukum sepatutnya dan seharusnya selalu bekerja sama dalam mengurai semua kejahatan. Dan seperti Pak Dirjen juga tadi bilang, kejahatan internasional itu semakin meluas bentuknya dan juga semakin caranya sendiri semakin banyak. Nah kalau ditanyakan mengenai ekstradisi, ini kan salah satu bentuk dari bagaimana kita menyelesaikan kejahatan yang terjadi di tingkatan global saat ini. Di kita sendiri kan di undang-undang kita kan kalau kita lihat dalam undang-undang ekstradisi sendiri tahun 79 ada dua cara, baik itu melalui lewat perjanjian atau enggak ada perjanjian. Dua-duanya sama-sama valid gitu ya. Bisa. Nah, ini ada yang bocor nih Pak. Ada yang bocor.
Eh, Namun yang penting tentunya ada beberapa asas yang kita perlu ingat. Pertama bahwa ekstradisi itu bisa dilakukan kalau bisa dibuktikan adanya dual criminality. Lalu ada bisa juga ditolak kalau misalnya itu antara lain ada nebis in idem, ada daluarsanya, itu kejahatan politik ataupun diancam hukuman mati, dan kalau itu warga negara kita sendiri. Jadi kita nggak bisa menukarkan warga negara kita kalaupun mereka melakukan kejahatan di negara lain. Itu prinsip ya. Di kita sendiri juga dalam perjanjian ekstradisi kita lebih cenderung kepada executive base. Jadi ini memang bukan teknis dari sisi legal saja, tapi lebih pada pemberiannya, pertimbangannya lebih banyak politis. Ini yang mungkin kita bisa ingat-ingat dari kenapa kita bisa melakukan ekstradisi. Lanjut. Nah, apa sih parameternya? Kenapa kita perlu menentukan prioritas? Kita nggak bisa semua permintaan ekstradisi juga kita penuhi. Pertama, biasanya kalau letak geografisnya, artinya kalau ada negara minta kita bikin perjanjian ekstradisi itu kenapa gitu? Pertama, biasanya karena geografisnya lebih dekat dengan Indonesia. Karena biasanya para buronan kalau lari nggak jauh-jauh dulu, lebih carinya yang lebih dekat-dekat gitu. Lalu peran strategis negara mitra, baik di kawasan maupun di berbagai organisasi internasional. Kita kenal apa enggak, hubungan kita baik enggak dengan mereka. Lalu intensitas people to people dan business to business contact. Kedua negara memandang perlu dibuat satu aturan yang bersifat khusus. Ini biasanya kalau misalnya kita menduga atau mereka menduga, memperkirakan bahwa banyak pelarian-pelarian dari kejahatan kriminal itu ada di kedua negara. Dan ekstradisi dipandang lebih efektif kalau kita punya. Lalu sistem hukumnya kompatibel nggak sama kita? Dalam artian lebih mudah nggak kalau kita ingin menerapkan ekstradisi dengan mereka? Dan yang terakhir tentunya kalau di situ diduga ada buronan kita yang kabur ke situ. Itu kenapa kita misalnya ingin membentuk suatu perjanjian ekstradisi dengan negara lain. Saat ini kita ada 14 ya perjanjian ekstradisi. Ada yang ada satu yang sudah ditandatangan tapi belum diratifikasi, yaitu Singapura, karena dia terkait-kait dengan perjanjian lain. Dan lanjut ya, tadi ada peta, lanjut lagi. Nah ini kenapa sih kita perlu perjanjian ekstradisi? Karena tadi di dalam sebelumnya kan kita sampaikan bisa ada perjanjian, bisa nggak ada perjanjian. Kita perlu perjanjian supaya lebih cepat prosesnya. Terus kenapa bisa lebih cepat? Karena kalau kita punya perjanjian ekstradisi, kita nggak perlu minta izin presiden dulu di depan. Kalau kita belum punya, itu harus ada minta masukan dari sini, masukan dari Menteri Luar Negeri, dan lain-lain. Belum lagi minta persetujuan presiden, baru kita bisa memproses. Setelah memproses, masih lagi minta persetujuan presiden nantinya kalau untuk eksekusinya. Sementara kalau kita sudah punya perjanjian ekstradisi, tentunya akan lebih cepat. Ini juga ada beberapa negara, kenapa kita perlu perjanjian ekstradisi? Ada beberapa negara yang memang mensyaratkan kalau kita mau mengekstradisi seseorang dari negara mereka, kita perlu punya perjanjian ekstradisi. Ya, antara lain itu Singapura, UK dan US, United States juga minta seperti itu. Kita masih nagih nih sama US. Kalau ada Britain tadi bisa tanya lagi tuh. Dan perjanjian itu juga akan membuat adanya kewajiban bagi para pihaknya sehingga tidak hanya mengandalkan hubungan baik. Karena sejujurnya hubungan baik itu kan akan tergantung kadang-kadang dengan siapa yang pada saat itu memerintah, berkuasa, sehingga walaupun kita kalau kita nggak punya itu jadi tergantung dengan itu. Sementara kalau ada perjanjian kita akan lebih mudah nagih mereka.
Lanjut. Ini apa namanya? Kalau berdasarkan hubungan bilateral, memang bisa saja pemulangan buronan dilakukan tanpa adanya perjanjian ekstradisi, tapi seperti yang tadi saya sampaikan, prosesnya akan lebih lama. Nah, azas yang dipakai kalau nggak punya perjanjian itu adalah hubungan baik, ada resiprositas, dan juga konvensi internasional. Konvensi internasional tadi yang Pak Dirjen ngomong, ada ANCAC, ada UNTOC, seperti itu bisa dipakai, lalu Drug Convention juga bisa. Nah, alhamdulillah cyber belum ada konvensinya. Kalau mau ditambahkan informasinya, saat ini di PBB baru akan dibahas. Baru akan mulai Desember ini dan diperkirakan baru selesai mungkin tahun 2023. Jadi kami saat ini sedang mulai menyusun posisi dasar Indonesia untuk konvensi cyber itu. Nantinya tentunya kami juga akan berkonsultasi dengan teman-teman di KL lain, lalu juga dengan akademisi dan teman-teman lainnya untuk mendapatkan feedback yang terbaik dalam penyusunan konvensi ini. Karena konvensi baru ini nantinya juga akan ada elemen MLA-nya dan ekstradisinya, Pak. Itu juga mungkin kita perlu lihat lagi nanti. Lalu pemulangan ekstradisi harus memenuhi syarat ya, sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang. Lalu on case by case, tidak melanggar hukum domestik dan tidak dalam proses hukum di negara yang bersangkutan. Koordinasi antara KBRI dan otoritas negara setempat dan aparat negara yang diminta itu juga sangat penting kalau kita ingin memproses ekstradisi yang dilakukan tanpa adanya perjanjian bilateral. Lanjut, beberapa contoh dari pemulangan buronan tadi juga Pak Dirjen sudah sampaikan beberapa, ada contoh Adrian Kiki misalnya, lalu juga di sini kita gambarkan ada yang pakai perjanjian, ada yang nggak pakai perjanjian, ada yang sifatnya lebih informal dengan handover dan biasanya dengan cara deportasi ya. Nanti Pak Tommy ini lebih jago nih urusan itu. Dan juga karena hubungan baik kedua negara. Lanjut, ini proses permintaan ya dari ekstradisi dari competent authorities, itu ada kepolisian dan kejaksaan, lalu ke tempatnya Pak Budiono di Kumham, di OPHI sebagai central authority, lalu ke kita dan ke negara yang kita inginkan. Lanjut, selanjutnya juga ini proses incoming-nya sama, kita terima kita terima permintaan, lalu kita menyampaikan ke OPHI, ditindaklanjuti oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan terakhir tentunya putusan presiden. Ini gambar ini kalau mempunyai perjanjian ekstradisi ya. Kalau tidak ada, itu nanti di awal itu sudah ada permintaan ke presiden. Lanjut, peran Kemlu Kementerian Luar Negeri sini pertama-tama tentunya sebagai saluran diplomatik ya, designated komunikasi. Kalau perunding kita ikut dengan tim yang tadi disebutkan. Kalau misalnya dalam pembentukan suatu perjanjian baru, tentunya kita bagian dari tim perunding bersama-sama yang lain. Tapi juga bisa kedutaan-kedutaan kita menjadi inisiator. Kalau belum ada dan mereka memberikan analisa yang tepat, apakah kita perlu untuk membuat suatu perjanjian baru, itu juga bisa dilakukan. Lalu legal advisor. Lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat maksud ya. Bentar. Kepencet tadi.
Maksud di sini prosedur operasi. Nah, ini kita di Kemlu baru bikin tahun lalu ada peraturan Menlu yang menangani mengenai tata cara dari penanganan ekstradisi di Kementerian Luar Negeri. Intinya sih lebih untuk menjadikan proses di dalam Kemlu sendiri lebih satu pintu. Ini ada di Permenlu nomor 13 tahun 2020 baru diselesaikan. Lanjut. Best practice-nya ini tadi sudah disampaikan, ini berdasarkan laporannya OECD ya. Bisa berhasil, ada ekstradisi tanpa perjanjian dan itu dimungkinkan. Punya database peraturan perjanjian ekstradisi yang baik, menjadi kelengkapan hukum nasional, koordinasi dalam penegakan hukum nasional dan juga koordinasi dan komunikasi antara negara peminta dengan yang diminta ini menjadi hal-hal yang kita bisa lakukan dalam ekstradisi. Lanjut. Nah, ini strong point. Kenapa Indonesia punya kesempatan yang lebih baik kalau kita ingin melakukan ekstradisi? Pertama, kita punya prinsip politik bebas aktif yang boleh dibilang diakui oleh hampir semua negara di dunia, kecuali memang negara-negara di mana kita belum punya hubungan diplomatik tentunya. Kalau misalnya ada ekstradisi dengan Israel ya itu agak susah jelas. Lalu kita juga aktif di fora internasional, juga ada negara pihak pada beberapa konvensi tadi disebutkan juga oleh Pak Dirjen. Dan Polri kita juga aktif di berbagai fora internasional, ada peacekeeping dan lain-lain, Afrika Tengah. Itu hal yang kita bisa pakai kalau kita ingin menggunakan mekanisme ekstradisi terhadap negara lain. Lanjut. Kendalanya perbedaan sistem hukum tentunya. Tidak adanya perjanjian seperti Singapura, criminality-nya agak berbeda. Kejahatan politik sebagaimana itu yang dianggap bukan kejahatan di beberapa negara itu juga menjadi kendala. Kejahatan politis, koordinasi penegakan hukum nasionalnya juga kadang ada yang miss, ada yang lebih dulu masuk gitu, dan goodwill dari negara lain itu juga menjadi penting. Dalam beberapa kasus tadi yang seperti disampaikan, ada yang memang negaranya punya hubungan yang sangat baik sama kita sehingga belum kita tanya mereka udah tawarkan. Gitu, itu juga merupakan satu hal yang bisa dilakukan. Jadi kalau tadi Mas Geman bilang apakah bisa semua dikembalikan? Nah itu juga banyak terkait dengan hal-hal itu. Nggak bisa semuanya dipulangkan begitu saja. Lanjut. Nah ini kesimpulan terakhir bahwa Indonesia punya modal yang kuat. Kalau kita ingin melakukan atau membuat melakukan ekstradisi dengan negara lain, dengan penegak hukum lain, adanya politik bebas aktif dan lain-lain, hubungan baik, faktor tunggalnya kerjasama Gakum, faktor penting, sistem hukumnya, negara peminta dan diminta, dan juga hukum domestik mereka apakah kompatibel dengan kita. Lanjut. Yang kedua, tentunya sarannya semua jenis kerjasama perlu dilakukan kalau kita ingin melakukan ekstradisi. Informal itu penting, memaksimalkan peran kedutaan, termasuk Pak Dubesnya. Kasus Nasarudin kita paham itu Pak Dubesnya yang dikasih tahu duluan sama penegak hukum di sana. Perkuat kerjasama, membentuk perjanjian dengan negara-negara yang strategis dan meninjau ulang perjanjian-perjanjian ekstradisi yang memang belum dirasakan efektif. Demikian Mas Geman, terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pungki atas paparan yang sangat komprehensif menurut kami. Beliau dalam paparannya menjelaskan peranan Kemlu dalam mekanisme ekstradisi selaku saluran diplomatik dan penjuru kerjasama luar negeri. Berdasarkan paparan beliau, juga kita bisa mengetahui bagaimana sih cara pemerintah RI menentukan prioritas dalam pembentukan perjanjian ekstradisi dan kendala-kendala yang kita alami selama ini dalam menghadapi permintaan ekstradisi maupun meminta ekstradisi ke negara luar.
Untuk yang mau bertanya, ditahan dulu. Saya yakin mau banyak yang bertanya nih. Cuma kita akan mempersilahkan Pak Tommy dulu untuk menyampaikan presentasinya, baru kita akan masuk ke dalam sesi tanya jawab. Kepada Pak Tommy, dipersilakan. Terima kasih Pak Moderator. Mungkin detiknya jangan dimulai dulu karena saya masih ada preambul dulu. Jadi detiknya tahan dulu, nanti saya dikira nanti. Jadi mohon izin Pak Adri sebelum saya mulai. Sebelum datang ke sini ada pesanan dari panitia, dari Pak Geman ini selaku moderator. Pak, nanti Bapak ketika tampil sebagai narasumber, supaya Bapak penampilan tidak berubah dengan penampilan yang ada di layar tadi Pak, di CV saya. Jadi makanya saya pakai dinas Pak, Pak. Rambut nggak saya cat Pak, saya biarkan saya putih Pak. Yang menunjukkan kenaturalan saya Pak, dalam diri saya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya. Yang terhormat Bapak Direktur OPAHI, yang kami hormati Bapak Direktur HPPK, kemudian Bapak-Bapak dari jajaran Kementerian Hukum dan HAM, baik dari pusat maupun di jajaran Kakanwil. Kemudian di sini juga hadir perwakilan dari Forkompinda, kemudian juga dari Sivitas Akademika, baik yang hadir secara fisik maupun virtual. Dalam kesempatan yang baik ini, saya izinkan kami menyampaikan paparan yang sesuai dengan topik yang diberikan oleh panitia. Lanjut. Jadi yang pertama sipil lewatkan aja Pak Geman. Tadi udah dilihat ya ini. Nanti khawatir habis itu minta nomor telepon kan. Iya, betul, Pak. Ya. Lanjut. Perlu kami jelaskan bahwa tugas pokok di mana kami bertugas di Satuan Kerja Divisi Hubungan Internasional Polri, bahwa di Polri itu ada Divisi Hubungan Internasional yang mengurusi ada 4 core yang menjadi fungsi utama dalam tugas kami. Yang pertama, melakukan kerjasama penanggulangan kejahatan transnasional. Yang kedua, ikut serta di dalam mensukseskan misi-misi pemeliharaan perdamaian di bawah bendera United Nations dan juga misi-misi kemanusiaan lainnya. Yang ketiga, itu kami bekerja sama dengan counterpart mitra kami di luar negeri untuk kepentingan peningkatan sumber daya manusia Polri. Kemudian yang keempat, tentunya tidak melupakan bahwa kita juga sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat untuk memberikan perlindungan terhadap negara Indonesia di luar negeri yang kita implementasikan penempatan para atas polisi dan staf teknis kita di beberapa kantor perwakilan di luar negeri. Di foto itu ada foto Pak Kadif, Pak Tudiono. Salam dari beliau Pak, kami harus sampaikan foto beliau Pak pada audiens. Kemudian lanjut, dari tugas-tugas 4 core dari Huminter tadi tentunya diturunkan, kita punya satu biro di bawah Huminter adalah Biro atau Set NCB Interpol Indonesia. Ini adalah satu amanah dari negara-negara di anggota Interpol untuk mendirikan kantor NCB-nya di masing-masing negara. Kalau kita merujuk lagi kepada peraturan atau normatif yang sebagai referensi dari pembentukan NCB ini ada di Keputusan Perdana Menteri tahun 1994, tahun nomor 245 itu lama sekali, kita masih di tahun-tahun udah lama itu. Jadi kita pernah bergabung di tahun 52, kemudian disahkan kantor NCB Interpol itu ada di Polri di tahun 54 dan Kapolri sebagai kepala NCB Interpol Indonesia. Dan NCB Interpol Indonesia adalah milik Indonesia, Pak. Bukan milik dari Polri, tapi milik Indonesia. Hanya sekretariatnya kemudian ditempatkan di Polri. Nah, di bawahnya NCB Interpol itu, bukan di bawahnya, di bawah bendera NCB Interpol ada tim koordinasi Interpol yang terdiri dari 16 kementerian dan lembaga pemerintah non-kementerian yang bekerja sama dalam dan punya sikap yang sama, visi yang sama dalam menanggulangi kejahatan transnasional. Lanjut. Nah, ini adalah tugas pokok kami di Bakja Tinter. Bertepatan dengan tema hari ini, kita juga memfasilitasi permintaan penyidik karena di dalam ekstradisi itu adalah salah satu klausulnya adalah orang yang akan diserahkan itu adalah masuk dalam kategori disangka atau dipidana. Nah, disangka artinya masih dalam koridor penugasan atau penyidikan Polri. Di sini kita memfasilitasi tidak hanya ekstradisi, kita juga memfasilitasi masalah mutual legal assistance dan bantuan lain yang berkaitan pertukaran data, informasi dan kerjasama lainnya dalam penanggulangan kerjasama penanganan kejahatan transnasional. Lanjut.
Nah, di sini ada data, mungkin nanti kalau belum lengkap kami mohon dikoreksi, ada 11 perjanjian ekstradisi, di mana salah satunya yaitu belum diratifikasi ke dalam undang-undang, yaitu perjanjian kita dengan Singapura. Nanti mungkin secara lengkap dari Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian Luar Negeri bisa menyampaikan apa yang dalam sesi lain ya, kesempatan lain. Kenapa kita belum diratifikasi. Lanjut. Ini adalah data ekstradisi outgoing. Outgoing artinya permintaan kita. Saya batasi kita mulai di tahun 2017. Kita ada meminta kepada India, kalau hadirin tahu bahwa Polda Metro pernah mengalami kasus chiropractic yang diduga dilakukan oleh warga negara Amerika Serikat, yaitu namanya Randall John Cafferty. Saat ini yang bersangkutan menjalani proses pemisahan ekstradisi di India. Negosiasi, koordinasi masih berlangsung. Kita tunggu yang bersangkutan bisa dibawa kembali ke Indonesia untuk dihadirkan di sidang pengadilan. Kemudian di tahun 2020 kita juga meminta kepada Malaysia dan Australia. Dan di tahun 2019 sebelum tahun 2020, ini salah satu success story dari tim delegasi atau tim Indonesia dalam kerjasama internasional, tentunya dalam pelaksanaan ekstradisi, yaitu dikomandoi oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan Agung, Kepolisian dan lembaga-lembaga lainnya yang ikut serta dalam mensukseskan pemulangan Maria Pauline, kasus yang sudah lama, yaitu pembunuhan Bank BNI saat itu. Yang bersangkutan sudah bisa dibawa ke Indonesia dan sekarang kalau tidak salah sudah dalam proses pemindahan Pak ya. Oke lanjut. Inilah rekap kita dari tahun 2017 itu kita sudah pernah meminta ekstradisi itu sebanyak 4 ekstradisi. Selesai 1, yang 3 belum. Ini butuh perjuangan. Dari Malaysia sebenarnya sudah menjawab, hanya ada beberapa hal yang perlu kita lengkapi, yang nantinya mungkin juga, karena itu di Malaysia warga negara mereka sendiri. Apakah nanti kita bisa transfer of criminal proceedingnya atau bagaimana, nih tergantung dari domestic law yang mereka anut di negara Malaysia. Lanjut. Kemudian nilai ekstradisi incoming kita ada 12, dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2019. Jadi kita sudah mengirimkan atau menyerahkan subjek ekstradisi sebanyak 12 kali. Nah ini mungkin juga ke depan kita rapatkan barisan tim Indonesia, kemudian nanti kita bisa memfasilitasi permintaan, baik permintaan dari penyidik Polri maupun permintaan dari jaksa dari jajaran Kejaksaan Agung. Lanjut. Ini rekap incomingnya, kita diminta 12, kita kirim 12 Pak Diono. Jadi ini prestasi juga Pak. Mudah-mudahan nanti yang outgoing juga kita ada peningkatan. Lanjut. Handing over dan deportasi. Di dunia kepolisian, mostly mungkin Mr. Britton lebih mengetahui tentang handing over. This is the terminology amongst the police to police cooperation. Tapi pelaksanaannya kalau di Indonesia tetap kita meminta izin, meminta kerjasamanya dari rekan-rekan di Direktorat Jenderal Imigrasi. Karena kalau lihat di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 itu ada 2 pasal yang mengatur tentang hal itu. Pasal 13 itu di situ kita bisa menolak, ya, imigrasi bisa menolak seseorang yang masuk di dalam daftar pencarian internasional. Nah, di daftar pencarian internasional ini maksudnya adalah mungkin dikeluarkan seperti Interpol Red Notice dan lain sebagainya. Kemudian di pasal 75 juga ada kriteria tentang bagaimana teman-teman imigrasi melakukan tindakan keimigrasian terhadap khususnya kepada pelaku kejahatan yang berbuat melakukan kejahatannya di Indonesia, melakukan perbuatan pidana di Indonesia. Mungkin ada yang setelah menjalani hukumannya di lapas itu kemudian dideportasi, ada juga yang seketika itu juga ketika dia melakukan pelanggaran berdasarkan asesmen, berdasarkan peraturan yang berlaku bisa dideportasi ke negara di mana paspor itu diterbitkan ataupun ke negara ketiga yang mungkin menjadi pilihan dari si deportan yang bersangkutan. Lanjut. Oke, lanjut, ini ada beberapa kasus nanti bisa kita lihat. Ada rekapnya, kita melakukan handover 7. Kalau handing over itu kita minta ada pejabat dari negara yang meminta, dan ini khususnya negara yang meminta warga negara sendiri. Kita nggak bisa menghanding over warga negara A
ke warga negara B, ke negara B nggak bisa, harus warga negara A ke negara A, seperti itu. Nah kalau deportasi seperti itu juga nanti ada sesuai dengan paspor atau di negara ketiga, tergantung dari yang bersangkutan akan keluar, tujuannya kemana, keluar dari Indonesia. Lanjut, ini adalah data mutual legalization in criminal matter atau bantuan timbal balik dalam masalah hukum, dalam masalah pidana. Tentunya ada 11 perjanjian, kalau ada hal yang belum lengkap tolong kami dikoreksi. Terakhir kita dengan Rusia, tinggal menunggu sign dari kedua pimpinan tingkat tinggi, baik itu Presiden Putin maupun Presiden Joko Widodo. Lanjut. Ini adalah outgoing di tahun 2017 kita ada 5 permintaan. Jadi kita memfasilitasi, karena di Undang-Undang nomor 1 tahun 2006 itu ada 3 instansi yang mendapatkan mendapatkan permintaan dari Kementerian Hukum dan HAM untuk menindaklanjuti permintaan MLA dari negara peminta, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK ya Pak Firman ya. Kemudian 2018 ada 13 permintaan. Kalau kita melihat itu ada status quo itu kasus Jono Kusni, ini orang yang diminta untuk diambil keterangannya ternyata mendapatkan putusan PK ya, menang putusan PK. Kemudian ada 11 kasus yang belum terpenuhi dan 5 kasus sudah terpenuhi. Lanjut. Di tahun 2019 ada 6, kemudian 2020 ada 2, di tahun ini 7 permintaan. Dari tahun 2021 ada 13 kasus yang belum terpenuhi. Ulangi, dari 3 tahun ini ada 13 kasus yang belum terpenuhi dan 2 kasus sudah terpenuhi. Ini artinya dari aspek outgoing ini kita perlu juga melakukan langkah-langkah konkret supaya permintaan dari Indonesia ini bisa dipenuhi oleh negara yang diminta. Lanjut. Ini adalah rekap outgoing, kita ada permintaan keluar itu 33, kemudian terpenuhi 8 dan belum terpenuhi 24. Satu skor, kasus di Polres Metro Jakarta Utara. Lanjut. Kemudian ini adalah kasus permintaan incoming negara peminta kepada negara kita. Dari 2017, 2018 itu di total ada 27 kasus. Kemudian yang belum terpenuhi ada 5 dan terpenuhi ada 22 kasus. Artinya kita lebih banyak kemudian melakukan entertain kepada negara peminta untuk memenuhi permintaan MLA-nya. Lanjut. Ini 2019, 2020, di tahun 2001 hanya 1 kepada pemerintah Australia dan totalnya ada 33, belum terpenuhi 17 dan terpenuhi 16. Artinya masih ada 17 kasus yang perlu dipenuhi atau ditindaklanjuti oleh satker-satker di bawah Polri yang memang mendapatkan permintaan dari Divisi Polri berdasarkan permintaan juga surat dari Kementerian Hukum dan HAM. Lanjut. Ini adalah rekap dari incoming di 5 tahun belakangan ini. Ada 60 permintaan, terpenuhi 36 dan belum terpenuhi 24 permintaan. Artinya persentase pemenuhannya lebih banyak daripada persentase belum dipenuhinya. Lanjut. Nah, kendalanya betul bahwa perbedaan sistem hukum, domestic law yang mereka implementasikan di negara masing-masing itu juga menjadi satu kendala, bukan hambatan tapi kendala yang memang perlu tadi Pak Pungki menyampaikan bahwa ada peran juru runding ya Pak ya untuk bisa melakukan negosiasi koordinasi dengan negara-negara yang diminta untuk bisa memenuhi permintaan kita. Dan tentunya modus operandi double criminality juga berlaku di negara-negara yang berhubungan dengan kita, baik diminta maupun yang meminta. Misalnya kasus-kasus seperti yang kemarin ditangani oleh cyber, masalah Joseph Paul Jang misalnya, itu ternyata di negara Belanda, di negara Jerman itu perbuatan yang dilakukan oleh JPJ itu ternyata bukan merupakan tindak pidana, itu ataupun satu tindak pidana yang bagi mereka tidak menjadi hal yang didahulukan lah gitu seperti ya. Hukumnya masih ada tapi mereka kemudian menganggap itu sebagai freedom of speech. Ini memang butuh pembicaraan lagi di tingkat kita supaya hal-hal yang berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Pak Pungki juga sebagai pembicara pertama bahwa HSP itu juga bukan merupakan double criminality terutama di negara-negara Eropa.
Nah, harapannya adalah tentunya ada peningkatan kemampuan dan pengetahuan tugas terutama Polri, dan ini memang pesan saya bagi teman-teman dari Polri yang hadir di jajaran Polri Jawa Tengah, kita manfaatkan saluran mekanisme yang sudah ada. Apabila ada kaitannya dengan penyidikan yang juga terkait dengan koordinasi kita dengan counterpart di luar negeri. Jadi sebenarnya juga dari luar negeri juga banyak juga meminta ke kita. Kalau lihat data kami di tahun 2021 saja itu paling besar adalah permintaan tentang kasus cybercrime, Pak Mungki. Jadi ada kasus bisnis email compromise. Dari tahun ini juga kita mereka sekitar 200 atau 300 kasus itu yang aliran transfer uangnya itu masuk ke rekening warga negara Indonesia di Indonesia. Ini memang perlu concern kita supaya kita juga tidak dianggap oleh counterpart kita di luar negeri sebagai negara yang melakukan pembiaran terhadap para pelaku yang dengan nikmatnya kemudian terus menerima dana-dana yang dikirim dari hasil kejahatan di luar negeri. Demikian, nanti kami siap untuk menerima tanggapan maupun pertanyaan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om. Kita berikan aplaus kepada Pak Tommy atas pemaparannya. Dari paparan Pak Tommy kita dapat memahami bahwa Divhubinter memiliki peranan yang sangat sentral dalam penanganan MLA dan ekstradisi di Polri. Di dalam menangani MLA dan ekstradisi itu juga terdapat beberapa kendala yang sebagaimana disampaikan oleh Pak Tommy di akhir paparannya, bahwa perbedaan sistem hukum ataupun penentuan dual criminality merupakan permasalahan yang sering timbul dalam penanganan MLA dan ekstradisi. Dalam paparan Pak Tommy juga kita dapat mengetahui bahwa ada mekanisme lain bagaimana cara pemulangan buronan di luar mekanisme ekstradisi. Demikian paparan dari Pak Tommy. Kita masuk langsung kepada sesi tanya jawab. Mau yang hadir dulu atau yang fisik dulu? Ya, apa yang online dulu nih Pak? Siap, yang sudah ada dulu. Siap. Yang udah ada, the virtual, ada pertanyaannya? Oh, yang hadir? Ya, siapa tahu nanti ada yang mau bertanya itu peranan Interpol gitu, apakah seperti di film-film atau kalau bisa langsung nangkap orang atau gimana gitu kan. Kalau di film-film kan di Hollywood bilang Interpol itu bisa langsung nangkap orang gitu. Bisa monggo ditanyain ke Pak Tommy, ini mumpung ada pakarnya di sini. Dan juga siapa tahu juga ada yang kepo gitu, jenis-jenis dari notices dari Interpol apa aja, ada yang warna merah, ada yang warna biru, ada warna kuning, gitu. Nah, silakan Bapak Ibu yang bertanya. Oh, kayaknya udah memahami semua. Iya, ini kendala dan tantangan kita juga masukin harusnya ya, kendala dan tantangan sesi setelah makan siang nih memang. Ya, Pak Andi Geman boleh bertanya? Siap Bu Firta nih. Mohon izin Bapak-Bapak narasumber, ini mungkin terkhusus untuk Pak Tommy ya Pak. Karena kebetulan kalau kami... Emang kalau wanita ini pertanyaan pasti ke Pak Tommy pasti ini. Luar biasa ya Monggo. Pak Andi ya. Karena kebetulan kami ada di Subdirektorat Hukum Internasional, jadi memang kalau sebelumnya saya sudah pernah merasakan di MLA, di Subdit MLA, tapi saya belum pernah merasakan di Subdit ekstradisi. Jadi saya sempat bertanya-tanya lah, karena sempat mengikuti yang proses ekstradisi MPL, itu ada, mungkin kita udah tahu bersama, itu red notice ya Pak. Nah itu kalau purple notice itu untuk kapal ya. Nah ini sih bedanya itu apa, ada berapa macam nih notice yang tadi disampaikan Pak Andi Geman. Dan juga ini mekanismenya seperti apa, apakah sama seperti red notice, perlakuannya seperti apa, seperti itu. Itu aja sih Pak, simple, basic question sebenarnya. Oke, terima kasih. Terima kasih, langsung siap Mas. Langsung aja Pak. Siap.
Terima kasih Mbak Tirta. Tirta atau Firta? Tirta. Firta, Mbak Firta. Jadi gini, Interpol itu kemudian, jadi tahun 4, ulang ya, jadi Interpol itu memiliki satu tools atau alat untuk memberikan warning kepada negara-negara anggotanya. Itu ada kurang lebih tepatnya ada 8. Jadi warnanya ada mulai merah, kuning, kemudian biru, hitam, hijau, orange, purple, dan satu lagi yang namanya United Nations atau Interpol UNSC Special Notice. United Nations Security Council Notice. Kalau red notice itu khusus untuk wanted person. Jadi orang-orang yang melarikan diri dari run away from prosecution, from investigation, dia dari hukum yang akan menjerat dia. Itu kita gunakan red notice. Red notice itu pertama kali diterbitkan oleh Interpol tahun 1947, Pak. Pertama kali, Pak. Jadi saya nggak tahu tuh bentuknya seperti apa tuh. Apakah lembarnya merah semua atau hanya logonya itu tahun 47 diterbitkan. Khusus red notice. Nah, red notice ini kalau sesuai dengan the rules on the processing of data itu bisa bisa di-download secara bebas, namanya rules on the processing of data. Jadi red notice itu adalah orang yang dikenakan pada wanted person, tujuannya nanti dia akan diekstradisi atau dia dikenakan lawful action lainnya, itu bisa. Itu untuk red notice. Jadi semua orang yang masuk dalam kategori dia tersangka, dia kemudian charge atau dia verdict, itu dia bisa semua dikenakan red notice, baik oleh kepolisian, kejaksaan maupun kalau di luar negeri jadi bisa dari judicial office-nya atau dari kantor pengadilan, itu bisa. Nah, selebihnya kalau purple notice bukan hanya untuk kapal, Mbak Firta. Kalau purple notice itu lebih kepada kita menyampaikan kepada negara-negara anggota tentang modus operandi terhadap sebuah kejahatan yang baru diungkap atau kejahatan yang baru terjadi, supaya negara-negara lain itu alert, dia waspada bahwa modus operandi ini mungkin juga sudah dipakai oleh para sindikat kejahatan ini di mana negara-negara lain. Itu seperti purple notice. Contohnya kemarin tuh Pak, kasus email compromise ya Pak, purple notice. Iya, itu kasus-kasus seperti pengungkapan narkotika itu selalu kita buatkan purple notice supaya orang-orang negara-negara lain itu juga tahu bahwa ada pengungkapan narkotika dengan modus operandi seperti ini. Intinya seperti modus operandi. Kapal-kapal ikan misalnya yang kira-kira dia melakukan kejahatan IU fishing misalnya, itu bisa dimasukkan dalam purple notice bahwa dia punya modus operandi seperti ini, kapalnya nomor IMO-nya seperti ini Pak, dan lain sebagainya, itu bisa juga kita kasih purple notice atas permintaan dari institusi yang berwenang, seperti itu. Kemudian kalau yellow itu untuk mencari orang hilang. Jadi kalau ada keluarga kita siapa yang hilang, tentunya dengan laporan kepada pihak kepolisian, nanti kepolisian meminta kepada kita untuk mencari orang itu dengan kita terbitkan yellow notice. Nah, kalau blue notice, jadi red notice, blue notice, green notice itu sama, untuk alert terhadap orang. Hanya kalau red notice itu untuk ditangkap, kalau green notice itu memberitahu kalau dia berbahaya, misalnya dia pelaku kejahatan seksual terhadap anak, dia pergi kemana-mana, kalau dia di green notice, dia akan diawasi negara di mana dia akan datang. Ini bahaya nih, termasuk kita informasikan kalau dari Amerika atau dari negara-negara Australia itu kita beritahukan kepada Kapolresnya. Ini ada nih subjek green notice kasus kejahatan seksual. Dimungkinkan dia akan melakukan perbuatan yang sama di Indonesia, dan ini kita harus cegah supaya jangan sampai ada korban-korban yang terjadi di Indonesia. Nah, kalau blue notice sama juga, kita diberikan alert pada orang Interpol terhadap orang yang mungkin bukan orang yang juga melakukan kejahatan, tapi ini tidak terlalu berbahaya. Kita hanya cukup mengawasi saja Pak. Mengawasi misalnya kita awasi jangan sampai dia juga setiap pergerakan dia kita awasi, kita koordinasi dengan Polres, kita Polda dan Polsek supaya tapi dia tidak boleh disentuh. Dia bisa bebas pergi kemana aja. Kemana dia pergi, dia bebas. Walaupun dia tetap membawa cap sebagai subjek blue notice. Kalau orange notice itu lebih kepada kita peringatan terhadap
pelarian atau prison escape atau jailbreak, nah, seperti itu. Jadi kita memberitahukan waktu kemarin ada kasus di Pekanbaru misalnya, waktu yang tahun berapa itu kita juga meminta nama-nama dari para warga binaan yang kabur, itu kita juga siapkan di orange notice untuk kita beritahukan. Ataupun ada benda-benda berbahaya yang kira-kira akan membahayakan keamanan, keselamatan, kesehatan terhadap negara yang didatangi oleh benda itu. Nah ini perlu tindakan dari instansi yang berwenang untuk memeriksa benda itu ketika dia datang ke Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah Recording in progress. UNSC Special Notice, itu orang-orang yang mendapatkan mendapatkan arrest warrant dari International Criminal Court. Jadi dari ICC, dari ini Pak, dari kalau nggak salah dari komite sanksi dulu Pak di bawah UNSC. Ya, komite sanksi ini membentuk satu komite untuk menangani si penjahat kejahatan transnasional, genosida, hak asasi manusia ini, kemudian dibawa ke ICC dan ICC akan meminta kepada Interpol untuk menerbitkan UNSC ini. Seperti misalnya dulu ada Slobodan Milosevic, kasus-kasus di kejahatan di wilayah Yugoslavia Pak ya. Nah seperti itu Mbak Firta. Demikian Mbak Fitra, penjelasan dari Pak Tommy, sungguh komprehensif. Ini saya penasaran nih Pak, kalau yellow notice itu bisa nggak dipakai kepada sama orang-orang korban ghosting itu, missing person, nggak bercanda betul. Ya pertanyaan selanjutnya dari online, ini Pak ada 2 orang, ada lagi dari pertama dari Mbak Santi tadi. Ya Mbak Santi padahal masternya juga, nanya juga. Mbak Santi bertanya mengenai, tadi pertanyaannya apa? Coba dibawahin operator. Apa pertimbangan permintaan pemulangan buronan ditindaklanjuti melalui ekstradisi atau melalui handing over? Nah, itu yang pertama dari Mbak Santi. Yang kedua tadi dari siapa lagi pertanyaannya? Dari adik mahasiswa tadi ada kayaknya pertanyaan. Nah, dari Zaki Ulya, mohon kepada Pak Menteri untuk memberikan gambaran terkait perjanjian ekstradisi. Apakah Interpol bisa melakukan perjanjian ekstradisi dengan badan hukum privat asing, misal perbankan dan lain-lain? Dengan pertimbangan, contoh kasusnya ada buronan koruptor mau ditangkap, tapi ditarik lagi uangnya. Oh ini yang saya di Mukadimah saya sampaikan tadi, banyak memang yang menganggap bahwa ekstradisi itu juga bisa sekalian memulangkan harta bendanya. Ini mungkin Pak Tommy atau Pak Pungki dipersilakan untuk langsung menjawabnya. Ada lagi pertanyaan satu lagi dari yang hadir mungkin? Nah, silakan Bapak dan ya Mas dari poros kiri dulu baru ke poros tengah. Pimpinan Amin Rais enggak? Oke, saya sebelum berdiri ya. Baik, saya perkenalkan dulu, nama saya Ferry Irawan. Siap. Dari Fakultas Hukum Universitas Recording in Syed Hasim. progress. Siap. Saya akan mempertanyakan, ketika ada buronan yang lari ke suatu negara yang tidak mempunyai perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, tetapi kita, negara Indonesia mempunyai hubungan baik dengan negara tersebut, bagaimana mekanisme penyelesaian pada perkara tersebut? Tadi juga disebutkan bahwasanya hubungan baik merupakan faktor penting, namun bukan faktor yang utama. Ini pertanyaan saya tujukan kepada Pak Chandra. Terima kasih. Siap. Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Yang Mas di tengah tadi, silakan Mas. Kita kumpulkan aja sebanyak-banyak pertanyaan, terus kita tutup enggak? Nanti kita jawab. Ya, mic-nya teman-teman panitia mungkin bisa dibantu Masnya. Ini ada mic nganggur satu nih di situ. Ketiga. Oh siap. Iya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Kenalkan nama saya Dimas Aditya dari mahasiswa Fakultas Hukum. Berarti pas saya manggil Mas tadi ya, namanya Dimas. Iya. Nah, silakan Mas. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Mungkin ke Bapak Chandra dan juga Bapak Tommy. Pertama, ke Pak Chandra perihal perjanjian ekstradisi. Salah satunya dengan Singapura ya. Yang itu juga sebenarnya kami mahasiswa selalu mendapat materi tentang hal tersebut. Salah satunya
kalau nggak salah tadi dijelaskan juga sudah terbuat sebuah perjanjian di tahun 2007 dan itu sudah ditandatangani. Namun belum bisa berlaku karena belum adanya ratifikasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Nah, yang pertama pertanyaannya, ketika penandatanganan perjanjian tersebut apakah berbicara tentang perjanjian ekstradisi saja atau juga kesepakatan terkait dengan permohonan permintaan wilayah dari Singapura, dan kemudian penyebab tidak diratifikasi kira-kira apa ya? Karena kalau boleh melirik sedikit, seharusnya lain ini hadir ke rakyat, tapi mudah-mudahan Bapak punya jawaban juga perihal hal tersebut. Kemudian untuk Bapak Tommy, pertanyaan perihal tadi kan dijelaskan ada divisi hubungan internasional di Polri. Nah, apakah juga melaksanakan sistematika ataupun tugas politik? Kalau bicara tentang di Indonesia, tadi disampaikan bahwa dari Kemenlu, politik Indonesia adalah politik bebas aktif. Nah, dengan di Polri sendiri apakah ada ketentuan khusus dan kegiatan politik apa saja dalam artian tugas fungsi dari divisi hubungan internasional ini? Terima kasih. Luar biasa Mas Dimas, kayaknya kandidat utama peserta penanya terbaik nih. Ya monggo Bapak Ibu dijawab pertanyaannya, saya kira sudah cukup pertanyaan untuk sesi pertama ini. Monggo Pak Pungki, Pak Tommy, pertanyaan siapa dulu yang kita akan jawab? Apakah pertanyaan dari Mbak Santi dulu atau? Kalau Santi biar Pak Tommy. Pak Tommy aja ya, siap. Monggo. Monggo Pak Tommy. Ya, kalau nggak pertanyaan yang lain juga bisa Pak. Saya mau jawab yang tadi Ferdi ya kalau salah ya. Siap. Yang kalau misalnya kita nggak punya perjanjian hubungan baik, awalnya seperti apa proses penyusunannya, permintaannya gitu ya. Yang pasti kita harus cek dulu misalnya kalau misalnya kita sudah mengajukan red notice atau enggak, itu juga bisa jadi salah satu opsi di mana kita bisa masuk. Kasusnya Mario Lumowa dari situ. Kalau misalnya tidak ada red notice, tapi kita tahu persis bahwa yang bersangkutan itu ada di situ, kita bisa menggunakan jasa kedutaan besar kita yang di sana, misalnya, untuk mulai meminta kepada pemerintah setempat apakah memungkinkan dilakukan ekstradisi. Tapi sebelumnya tentunya kita perlu cek dulu apakah sistem hukum kita punya dual criminality misalnya dengan negara itu. Kalau enggak itu susah itu kita mintanya. Kalau misalnya ternyata kompatibel dual criminality-nya, nah itu kita bisa mulai proses biasanya tuh ke Kementerian Kehakimannya di negara itu apakah memungkinkan untuk dilakukan ekstradisi. Kalau mereka bilang mungkin prosesnya nanti modelnya seperti pertanyaannya Santi tadi, itu modelnya bisa di handing over atau modelnya seperti dideportasi terus tapi diserahkan kepada kita. Itu juga salah satu proses untuk melakukan ekstradisi. Nah, kalau misalnya ternyata negara itu merasa belum bisa menyerahkan kepada kita, ya kita proses terus. Kalau memang itu diperlukan si tersangka itu untuk kembali ke Indonesia, tentunya itu bisa dilakukan dengan berusaha melihat misalnya negara itu butuh apa dari Indonesia. Itu juga misalnya itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Misalnya mereka punya pelarian buronan atau apa yang juga beredar di wilayah kita, itu juga kita bisa bantu proses untuk pertukaran. Modelnya jadi seperti pertukaran. Dengan mereka itu kita lakukan dengan Serbia, karena sebelumnya Maria Lumowa diserahkan, kita sudah menyerahkan terlebih dahulu, ada permintaan dari Serbia juga atas permintaan mereka. Jadi ya ini memang yaitu tadi, kalau kita nggak punya perjanjian memang sifatnya jadi lebih memanfaatkan kesempatan yang ada. Tapi kalau misalnya kita punya perjanjian itu akan lebih baik karena kita mintanya lebih mudah di situ. Itu satu. Terus yang kedua tadi soal perjanjian dengan Singapura. Ini kayaknya udah tahu datanya, cuman kayaknya memang masih
masih ada hal-hal yang kita perlu klarifikasi memang. Kalau teman-teman, Bapak dan Ibu tahu, waktu penandatanganan 2007 itu pemerintah Indonesia dan Singapura sepakat untuk mengkaitkan antara perjanjian pertahanan kita dengan perjanjian ekstradisi. Nah itu ternyata pada waktu kita ajukan untuk proses ratifikasinya ke DPR punya pandangan lain. Sehingga kemudian itu di proses ratifikasinya itu berhenti. Dengan tidak adanya proses ratifikasi, maka kedua perjanjian itu tidak berlaku. Karena dalam perjanjian itu sendiri disebutkan perlu ada proses internal dan kemudian dipertukarkan ada surat notes not verbalnya ada dipertukarkan. Ini belum terjadi karena pada waktu itu ada penolakan. Ada proses yang sedang berlangsung saat ini, tapi proses tersebut masih ditangani di level yang paling tinggi di Indonesia. Ya kita doakan mudah-mudahan bisa selesai. Recording in progress. Tapi tidak ada yang tadi terkait dengan pertanyaan Mas Dimas itu bahwa ada proses penyerahan wilayah tuh nggak ada. Nggak ada itu apa. Kalau kita ada proses penyerahan wilayah kita digorok semua. Jadi nggak ada yang namanya proses penyerahan wilayah terkait dengan penandatanganan ekstradisi maupun DCA. Ya, itu yang bisa saya jelaskan tentang perjanjian ekstradisi dan prosesnya dan juga apa yang sedang terjadi atau telah terjadi terkait dengan Singapura. Mungkin Pak Tommy bisa menambahkan untuk yang ditanyakan oleh Santi kenapa prosesnya berubah menjadi pemilihannya antara ekstradisi dan handover. Nah, itu tadi. Monggo Pak. Monggo Pak. Saya jadi deg-degan nih kalau tanya sama Mbak Santi. Kemarin malam saya baru tanya ke beliau juga masalahnya. Izin kepada Bu Santi dari Kementerian Luar Negeri, apa pertimbangan permintaan pemulangan buronan tidak lanjut melalui tradisi atau melalui handover. Ekstradisi jelas bahwa kita punya Undang-Undang 1 tahun 79. Untuk handing over, ini kita di Polri ternyata Pak, di Polri kita di tahun 92 itu kita punya namanya petunjuk pelaksanaan Pak. Ada petunjuk pelaksanaan tahun nomor 27, 10 Romawi tahun 92. Itu adalah hubungan tata cara kerja di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pelaksanaan handing over terhadap tersangka pelaku kejahatan. Yang kedua dasarnya adalah tadi saya sampaikan bahwa Interpol memiliki rules on the processing of data. Di sana disampaikan bahwa subjek yang masuk dalam Interpol Red Notice itu selain dia diminta untuk dilokalisir, kemudian dia diminta untuk surrender Pak, diserahkan, kemudian diminta diekstradisi, juga ada lawful action lainnya Pak yang kembali kepada domestic law yang berlaku di negara masing-masing. Jadi kalau kita kemudian ada subject red notice yang kemudian tidak dimintakan ekstradisinya oleh negara yang meminta atau negara peminta, kemudian juga dari aspek hubungan baik kita juga ada antara P2P-nya, apalagi kalau ada perjanjian antara kedua negara itu lebih baik lagi Pak. Tapi yang jelas di dalam pengambil kebijakan TNI Kapolri itu perlu mendapatkan surat dari kepala instansi atau kepala di mana aparatur penegak hukum itu ada di negara itu yang selevel dengan Kapolri Pak. Apakah itu tingkat menteri, apakah itu tingkat Kepolisian Nasional, nah itu kita persyaratkan untuk mereka mengirimkan surat permohonan kepada Kapolri. Karena di dalam Juklak itu juga kita atur ada permintaan dari negara yang meminta untuk kita handing over. Yang jelas dia adalah subjek red notice, kedua dia adalah buronan dari negara tersebut, walaupun yang bersangkutan bukan subjek red notice, tapi 99% Pak, 99% permintaan handing over ini didasari oleh red notice tadi Pak. Sehingga kalau tadi kita melihat aturannya
ada Undang-Undang 179, kita juga menggunakan aturan yang berlaku di Direktorat Jenderal Imigrasi yang tadi saya sebutkan, bahwa di pasal 75 dan di pasal 13 itu kita bisa berlakukan kepada para pelaku kejahatan yang masuk dalam daftar pencarian orang internasional dan para pelaku kejahatan yang melarikan diri dari gugatan atau ancaman hukuman yang berlaku di negaranya. Itu kita gunakan itu, dan handing over itu tidak bisa kita lepas serta-merta dia kemudian terbang dengan pesawat tanpa ada pengawalan, tapi kita minta persyaratan yang utama adalah ada pengawalan dari negara yang meminta, Pak. Dan itu difasilitasi oleh kedutaan besarnya melalui police liaison officer yang bertugas di kantor perwakilan negara mereka di negara kita. Nah, seperti itu, Pak. Dan jelas ada dasar hukumnya ada, kemudian juga hubungan baik antara kedua negara, dan yang ketiga kita juga melakukan koordinasi dengan rekan-rekan di garis terdepan perbatasan Indonesia, baik itu terutama di wilayah bandara internasional. Mungkin itu jawaban yang bisa saya sampaikan tentang pertimbangannya. Siap. Terima kasih Pak Tommy. Ada 3 pertanyaan lagi nih Pak, saya lihat dari grup WhatsApp kami untuk Pak Tommy nih. Dari tadi pertanyaan kedua dari Mas Dimas juga belum kita jawab, apakah Divubinter dapat melaksanakan tugas politik yang seperti Kemlu? Ya. Terus yang kedua dari Mas Aki, FH USAM, tadi juga menyampaikan apakah Interpol bisa melakukan perjanjian ekstradisi yang dengan badan hukum privat asing ataupun yang lain-lainnya untuk memulangkan koruptor dan juga aset-asetnya sekalian. Dan juga tadi dari Mbak Mary ya, Mbak Mary itu juga ada peranan Interpol dalam memaksimalkan mekanisme-mekanisme lain di luar ekstradisi dalam mengulangi buronan yang berada di negara-negara yang tidak memiliki perjanjian dengan Indonesia. Baik, terima kasih. Tadi ke Mas Dimas ya, jelas bahwa Polri merupakan institusi pemerintah, ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 di pasal 28. Kepolisian Negara Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis. Artinya secara nasional law kita bahwa Polri harus bebas dari segala aspek atau pengaruh dari politik. Dan itu juga berlaku di di negara-negara anggota Interpol. Kalau ada hal-hal yang bersinggungan dengan politik, kemudian dengan militer, itu kita tidak bisa melakukan tindak lanjut terhadap permintaannya. Oleh karena itu perlu pendalaman sebelum kita kemudian menindaklanjuti semua permintaan yang berbau politik dan militer. Itu jelas di dalam Undang-Undang 179 juga sama. Jadi Pak Punggi menjelaskan bahwa segala kegiatan yang bersinggungan dengan politik dan militeristik itu tidak bisa kita tindaklanjuti permintaannya. Itu yang jelas yang pertama dari Mas Dimas. Kemudian berlanjut lagi tentang apakah Interpol bisa melakukan perjanjian ekstradisi dengan badan hukum privat asing. Interpol itu kantornya ada di Lyon, atau kita bisa sebut mereka ICPO Interpol, International Criminal Police Organization, yang secara teknis pekerjaannya dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, atau kita biasa sebut Interpol Sekretaris Jenderal. Ada 194 negara, dan Interpol itu kemudian kalau sesuai konstitusinya itu mereka tidak melakukan apapun perjanjian dengan badan hukum privat asing, tapi dalam aspek kerjasama peningkatan kapasitas dengan mitra kerja, dialog partner, mereka bisa bekerjasama dengan institusi-institusi yang kemudian menyediakan bantuan kerjasama peningkatan kapasitas. Nah, seperti itu. Kemudian kalau seperti koruptor yang lari ke luar negeri, misalnya seperti ditangani KPK. KPK kemarin meminta kepada Divisi Hubungan Internasional Polri untuk menerbitkan red notice terhadap burunannya yang atas nama HM ya, atau Harun Masiku. Itu kita sudah terbitkan dan kita sudah sirkulasikan ke seluruh zona wilayah Interpol. Ada kurang lebih 4 zona yang ada di wilayah Interpol itu sudah kita terbitkan, dan mereka yang kemudian membalas itu masih belum menemukan apakah subjek retorsi ada di. Artinya
alert yang kita berikan kepada negara-negara anggota Interpol itu mendapatkan respon dari mereka. Ada juga yang belum merespon, mungkin karena belum ditemukan, jadi mereka belum memberikan respon. Nah, seperti itu. Itu juga banyak hal-hal lain, ada kurang lebih 80-an Pak dari tahun 96 tuh yang kita sampaikan, masih terjadi komunikasi yang aktif di jaringan komunikasi Interpol kami yang kita gunakan untuk berkomunikasi dengan negara Interpol lainnya. Pertanyaan lain? Apa upaya Interpol? Nah, dengan Singapura memang tadi di awal Pak Dirjen juga sudah menyampaikan ada reluctant terutama dalam hal permintaan ekstradisi dengan Singapura. Tadi Pak narasumber Pak Pungki juga menyampaikan memang hubungan baik Polri dengan SPF sendiri, Singapore Police Force itu juga cukup baik. Ungkapan pertukaran data informasi berkaitan dengan kejahatan transnasional, apakah itu korupsi, kemudian terorisme dan lain sebagainya, itu juga cukup signifikan baiknya antara Polri dengan kepolisian Singapura. Dalam hubungan dengan melalui jaringan Interpol pun memang mereka cukup aktif Pak Geman untuk meminta Polri melakukan tindak lanjut terhadap tadi kasus-kasus BEC, karena banyak sekali warga negara Singapura yang jadi korban BEC Pak, yang aliran dananya kemudian berhasil mereka ungkap, itu lari ke Indonesia. Luar biasa. Ya memang butuh kerjasama yang erat antara PPATK, kemudian Barreskrim, dan jajaran dari PJK itu sendiri. Nah ini yang selama ini kami berkomunikasi dengan Interpol, paling banyak dalam setahun itu memang permintaan dari Singapura melalui jaringan komunikasi Interpol. Untuk sejauh ini memang setiap kita meminta apakah ada buronan kita yang masuk ke Singapura, memang saat itu mereka belum secara terbuka ya untuk menyampaikan apakah buronan kita ada di tempat mereka atau tidak, seperti itu. Mereka hanya meminta apakah prosesnya sampai di mana gitu Pak. Jadi mereka tidak memberitahukan bahwa buronan yang kita cari itu ada di Singapura saat itu. Jadi yang memang komunikasi kita dengan Singapura terutama dalam penanganan buronan, yang tentunya mereka juga belum terlalu terus terang sama kita apakah yang bersangkutan ada di negara mereka atau tidak gitu. Oke. Mas Iman, kalau boleh tambahkan ya, kalau di sini kan ada pertanyaan, Ya Pak. sejauh mana peranan Interpol bisa dimaksimalkan terhadap masalah seperti itu. Sebenarnya kita udah pakai contohnya itu Mario Lumowa itu. Oh iya betul Pak. Dia kabur ke Singapura, terus Kejar. Polri mengeluarkan red notice, dia kabur kemana? Ya, Terus jadi kita ketahuan Pak. bisa menggunakan red notice itu untuk kemudian minta Sergia mengembalikan Mario Lumowa. Itu juga salah satu yang sudah dioptimalkan sebenarnya. Ya betul Pak. Dan Bapak dan Ibu juga perlu sadari bahwa pemerintah Singapura juga nggak suka dipakai olok-olok bahwa mereka tuh safe haven dari koruptor-koruptor kita, sehingga mereka saat ini juga berupaya untuk sedapat mungkin memenuhi apa yang diminta oleh Indonesia. Jadi gerah juga mereka Pak? Mereka gerah juga, cuman memang yang salah satu yang menjadi kesulitan adalah beberapa buronan yang sudah bertahun-tahun di Singapura itu, mereka kemudian berubah warga negara menjadi warga negara Singapura, sehingga mereka lebih sulit lagi untuk mengembalikannya ke kita. Tapi mereka paham itu, dan mereka berupaya untuk mencoba membantu Indonesia juga, karena tadi seperti Pak Tommy bilang, beberapa perkara mereka juga terkait dengan kita juga, sehingga mereka perlu bantuan kita. Nah, satu lagi tambahan. Semoga Pak. Jadi kalau kita pernah melihat kasusnya Adeline Lis, Adeline Lis itu Pembalakan liar di tahun 2008, yang bersangkutan sudah masuk dalam ranah di pidana ya. Siap Pak. Dan artinya Kejaksaan Agung saat itu juga cukup intensif berkoordinasi dengan atas jaksanya di Singapura. Kemudian kantor perwakilan kita di Singapura juga tidak kalah giatnya di dalam mencari para buronan. Dan akhirnya ketemulah Adeline Lis itu
dia sudah merubah identitasnya di paspornya itu. Jadi bukan merubah, dia menggunakan paspor dengan identitas nama orang lain. Nah, disitulah mungkin kita agak kesulitan untuk mencari di mana Adel ini berada. Nah, kemudian upaya dari kantor perwakilan kita KBRI kita Singapura dengan tim bekerjasama dengan Kejaksaan Agung dengan Polisi Republik Indonesia itu kemudian bisa kemudian mendeteksi di mana Adel ini yang ketika itu sedang sedang diajukan ke perkara pelanggaran keimigrasian oleh Singapura yang berhasil mendeteksi bahwa dia menggunakan paspor yang bukan asli milik dia. Itu seperti itu. Siap. Oke, Mas Gilman, satu lagi. siap. Masih ada 40 detik lagi, Pak. Bukan, karena tadi ada terkait dengan aset recovery. Oh iya. Tanyakan juga gimana harta koruptornya. Siap. Ini memang masih PR kita nih, aset recovery peraturan kita terkait aset recovery-nya belum selesai. Betul, Pak. Masih diproses, lalu juga yang soal permintaan transfer ya, betul. juga itu masih jadi proses, Siap. masih diproses. Siap. Jadi itu yang mungkin PR kita yang masih kita perlu lakukan ke depannya. Yuk, terima kasih para penanya dan narasumber. Ini di grup WhatsApp masuk 27 pertanyaan, cuma kita udah nggak kehabisan waktu nih. Jadi kita akan pilih Bapak narasumber siapa kira-kira pertanyaan terbaik dari yang hadir fisik maupun yang offline. Siapa Pak? Siapa Pak Tommy? Mbak Santi enggak? Ya, Mbak Santi lah. Santi offline? Online, Pak Santi online. Oh, online. Mas Dimas ya. Siap. Oke, jadi pemenangnya Mbak Santi dan juga tadi Mas Dimas ya. Mau foto bersama atau bagaimana Mas Dimas? Sebelum ditutup perkenan ada apa ya? Dikembalikan ke MC atau bagaimana ini? Siap. Kami kembalikan ke Mbak MC, dipersilakan. Oh iya, untuk pemenang nanti hadiahnya ditunggu dari panitia ya Mas? Baik, boleh kita berikan aplaus yang sangat meriah untuk sesi 2 kali ini. Baik Bapak, kami mohon untuk tetap tinggal di tempat karena kita akan masuk ke sesi pemberian plakat. Oleh karena itu saya akan mengundang Direktur Otoritas Pusat dan Hukum Internasional, Bapak Tudiono SH MPP, untuk berkenan naik ke atas panggung untuk bisa memberikan plakat kepada pembicara kita pada siang hari ini. Kami persilahkan Bapak. Baik, dan kami juga mau mengucapkan selamat kepada 2 orang pemenang yang berhak mendapatkan voucher senilai Rp100.000, yaitu Mbak Santi dan juga Mas Dimas. Baik, untuk plakat yang pertama diserahkan kepada narasumber yang pertama, yaitu Direktur Hukum dan Perjanjian Politik dan Keamanan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Purnomo Chandra. Kemudian untuk plakat yang kedua diserahkan kepada Kepala Bagian Kejahatan Internasional Sekretariat NCB Interpol Indonesia Polri, Kombes Pol Tommy Arya Duyanto SIK. Baik Bapak, kami persilakan untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu. Silakan foto bersama terlebih dahulu Bapak. Bisa menghadap ke kamera dan kami mohon berkenan untuk bisa melepas maskernya sebentar untuk sesi foto bersama. Baik. Sebentar saja dilepasnya ya Bapak ya. Silakan lihat ke kamera 3, 2, 1. Oke, kita ulangi satu kali lagi ya. 3, 2, 1. Luar biasa. Oh, satu kali lagi? Baik, silakan. Bebas Bapak mau gaya seperti apa? Baik. Oke, lihat ke kamera semua. 3, 2, 1. Sudah luar biasa. Terima kasih Bapak atas informasi yang luar biasa yang telah disampaikan pada siang hari ini pada sesi 2. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Baik Bapak Ibu, pastinya informasi-informasi yang telah disampaikan pada sesi diskusi kita hari ini sangatlah bermanfaat bagi kita semuanya.
Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja melanjutkan ke sesi diskusi kita yang ketiga, di mana kita akan membahas mengenai hukum internasional bertemakan layanan aposti sebagai penyederhanaan rantai birokrasi legalisasi antar negara.